William Golding menceritakan tentang orang-orang yang terdampar di satu tempat. Dia memperlihatkan bahwa ketika manusia mengalami suatu musibah, berada dalam situasi yang begitu mencekam, menguras emosi dan diliputi oleh ketakutan atau kegelisahan karena berada di satu tempat yang asing, maka sisi-sisi gelaplah yang akan nampak. Banyak orang-orang yang ketika berada di dalam situasi yang tidak mudah atau mengalami berbagai macam tantangan, apalagi mungkin seperti yang dikisahkan oleh Golding dalam novelnya, maka orang tidak lagi atau manusia tidak lagi melihat sesamanya sebagai sesama. Tidak sedikit di antara orang-orang yang terdampar itu justru menunjukkan ketidakpekaan, memperlihatkan ketidakpedulian, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Yang penting adalah bagaimana dia sebagai pribadi, sebagai manusia bisa bertahan. Dan karena itu berbagai macam cara akan dia lakukan sekalipun untuk itu dia melukai atau menyakiti sesama yang juga mengalami situasi yang sama. Itu yang digambarkan Golding di dalam bukunya, di dalam novelnya. Nah, pada tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, ada satu buku yang mau mengatakan bahwa tidak sepenuhnya atau tidak semua manusia yang mengalami situasi sebagaimana yang dikisahkan dalam novel Golding itu akan memperlihatkan sisi-sisi gelapnya. Ada sebuah buku terbitan Gramedia yang berjudul Humankind. Sejarah tentang pengharapan kalau tidak salah dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Yang ditulis oleh Bregman. Nah, di dalam bukunya ini Bregman menceritakan, jadi tadi ada karyanya Golding, Lord of the Flies. Nah, karyanya Bregman ini berjudul Humankind. Di dalam bukunya ini Bregman justru menampilkan sosok yang berbeda ketika manusia mengalami situasi yang tidak mudah. Buku yang berjudul Humankind ini di dalamnya menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh beberapa orang muda yang mengalami peristiwa terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni dan tidak mudah untuk ditanami begitu ya, karena lahannya atau karena struktur tanahnya yang berbatu-batu. Jadi ada 6 orang anak dari Tonga hendak berlayar seperti itu, tetapi dalam perjalanan mereka mengalami angin badai, mereka tidak bisa menyelamatkan kapal mereka dan akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau yang bernama Ata. Itu terjadi pada tahun 1965. Begitu. Selama 15 bulan, 6 orang anak ini terdampar di Pulau Ata. Dan ini adalah sebuah kisah nyata yang dikisahkan oleh Bregman berdasarkan juga pada wawancara yang dia lakukan terhadap salah satu anak yang selamat dari peristiwa itu, yang diselamatkan oleh seorang nelayan lobster bernama Peter Warner pada tahun 1966. Anak-anak ini ditanya, apa yang kalian lakukan selama kalian berada 15 bulan di Pulau Ata itu? Ternyata mereka karena mengalami perasaan senasib, ya, mengalami situasi yang sama, mereka justru saling berjaga. 6 orang anak ini saling bergantian menjaga teman-temannya. Lalu mereka bekerja bersama-sama bagaimana membangun kebun. Di tengah-tengah lahan yang tandus, yang sulit itu, mereka tetap mengupayakan
Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Rupa-rupanya mungkin ada bagian di mana pulau itu memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat mereka konsumsi dan itulah yang mereka tanam. Lalu mereka juga mengumpulkan air hujan supaya mereka tidak mengalami kekeringan yang sedemikian rupa. Bahkan ada di antara mereka yang membuat salah satu alat musik supaya mereka tetap dapat menghibur diri. Perjuangan mereka tidak menjadi dengan cepat surut dan mengalami keputusasaan. Dan itulah yang digambarkan oleh Bregman, bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan memiliki kecenderungan untuk dapat bekerja sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita membaca kembali Injil Yohanes pasal yang ke-17 dengan judul doa Yesus untuk murid-muridnya, merupakan salah satu doa syafaat yang dipanjatkan atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa penangkapan, penganiayaan, penderitaan dan juga kematiannya. Dia berdoa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu, merupakan kerinduan yang paling dalam. Rupa-rupanya Yesus menangkap bahwa ada kemungkinan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak saling mendukung, ya. Karena kita tahu pada cerita yang lain, tidak sedikit di antara murid-murid itu yang ingin menjadi yang terbesar. Kita ingat cerita Yohanes dan Yakobus yang meminta kedudukan kepada Yesus. Kalau engkau datang sebagai raja, biarlah kami duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Dan itu menimbulkan kemarahan teman-teman mereka yang lain. Dan ini yang dibaca rupa-rupanya oleh Yesus. Dan karena itu dia berdoa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Bukan hanya para murid saja, 12 orang yang dipilih itu, sekalipun nanti pada akhirnya ada satu orang yang balelo atau mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus, dalam hal ini Yudas. Tetapi juga murid-murid yang lain yang dihasilkan dari pemberitaan mereka. Ada kerinduan pada diri Yesus terhadap para murid, bahwa mereka dapat hidup di dalam kesatuan yang utuh, ada relasi yang begitu dekat. Ada relasi, ada kehangatan yang dibangun, ada cinta kasih yang dibagikan. Seorang terhadap yang lain. Inilah yang menjadi kerinduan Yesus. Karenanya ia berdoa supaya mereka menjadi satu. Beberapa kali kita menjumpai kalimat supaya mereka menjadi satu. Seperti engkau dan aku adalah satu. Itu yang diungkapkan oleh Yesus. Itu yang menjadi kerinduan Yesus. Supaya apa? Tujuannya bukan semata-mata untuk kepentingan para murid itu sendiri, tetapi supaya dunia menjadi percaya dengan tugas pengutusan yang mereka lakukan. Lalu apakah kesatuan yang Yesus rindukan itu kemudian meniadakan kepelbagaian? Apakah kerinduan Yesus agar murid-murid itu menjadi satu membuat mereka harus menjadi komunitas yang eksklusif? Tidak. Justru itu yang tidak diharapkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya dan juga gerejanya sekarang ini. Gereja bukan menjadi menara gading bagi sekelompok orang. Tetapi gereja menjadi komunitas yang hangat. Gereja menjadi komunitas yang terbuka bagi siapapun. Dengan tidak melihat latar belakang. Dengan tidak melihat apa pemahaman atau sudut pandang politik dan lain sebagainya. Yesus menghendaki mereka di dalam kesatuan itu tetap membuka ruang bagi adanya perbedaan-perbedaan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau misalnya komunitas kita, katakanlah GKI Klaten ini, ya semuanya seragam, pemikirannya seragam begitu ya, sama semua dari A sampai Z. Ya mungkin kita tidak akan berpusing-pusing ria gitu ya, karena semuanya sudah seragam. Karena semuanya mungkin ya udahlah, apa kata pimpinan jalankan saja. ABS begitu ya. Asal Bapak senang, entah Bapaknya siapa yang senang seperti itu. Semuanya seragam, tidak perlu ada gontok-gontokan begitu ya. Ya memang itu bukan yang diharapkan. Tapi kita bisa membayangkan apa jadinya jika persekutuan itu bergerak dengan tidak dinamis, ya lurus-lurus saja gitu ya. Nah kadang-kadang itu bisa membahayakan. Sama seperti kalau kita jalan di jalan tol gitu kan. Nyaman. Tapi kalau kita lengah sedikit, itu justru bisa membahayakan kita. Nah Yesus menghendaki bahwa kamu hidup di dalam kesatuan tetapi tetap juga membuka ruang bagi kepelbagaian. Nah kita bisa melihat sendiri bahwa dari 11 murid dan murid-murid yang lain, mereka punya cara berpikir yang berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda, mereka punya respon yang berbeda terhadap satu hal atau terhadap teman yang satu dengan teman yang lain. Tetapi mereka bisa tetap berada di dalam sebuah perhimpunan itu. Untuk mereka aku berdoa, tetapi bukan untuk mereka saja, melainkan juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepelbagaian itu bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi jalan bagi kita untuk melihat keragaman yang Tuhan berikan. Karunia Roh Kudus saja berbeda-beda begitu ya, ada banyak. Tapi tidak sedikit gereja yang hancur karena berupaya untuk menjadi seragam dan harus seragam. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu dengan tetap menjaga hidup benar berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi panduan bagi mereka. Apa yang memandu kita sebagai gerejanya? Apa yang memandu kita sebagai komunitas umat Allah? Apakah firman Tuhan, Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, sungguh-sungguh menjadi pandu atau yang memandu karya pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan? Apakah kita benar-benar menjadikan Alkitab yang adalah firman Allah itu sebagai lentera, sebagai terang bagi jalan-jalan kita? Bagi setiap tugas pengabdian dan pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan, atau itu hanya sambil lalu saja? Kalau kita lagi butuh mendengarkan firman Tuhan ya kita dengarkan, kalau enggak ya firman yang lain yang kita dengarkan. Seorang ibu selalu mengingatkan anak-anaknya, nah dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, ingat 3 hal ini ya. Yang pertama, kamu harus tahu siapa diri kamu. Kalau kamu adalah seorang pemudi Kristen, kalau kamu adalah seorang pemuda Kristen, kamu harus ingat itu. Sebutan itu bukanlah sebuah sebutan yang biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya kamu telah menerima karya Allah. Ingat siapa kamu di hadapan Tuhan. Ingat siapa kamu di hadapan teman-temanmu. Itu yang pertama, identitas dirinya. Tahu siapa kamu. Yang kedua, kamu harus bisa menjaga dirimu. Tahu jaga diri. Kemanapun kamu pergi orang akan melihat. Kemanapun atau dimanapun kamu berada mungkin kamu tidak menyadari. Tetapi ada orang-orang yang mungkin mengenal kamu dan kamu diperhatikan.
Jadi bawalah dirimu baik-baik dimanapun kamu berada. Dan yang ketiga, tahu membawa diri. Tahu siapa kamu, tahu jaga diri, tahu bagaimana membawa diri. 3 itu saja, kamu pegang, maka kamu akan selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya pelayanan kita sebagai gereja tidak bisa lepas, bahkan harus menjadikan firman Tuhan sebagai tameng kita, yang menjaga kita untuk tetap hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Mungkin di antara kita, ya firman Tuhan lagi, Alkitab lagi, tetapi bukankah itu yang menjadi kompas kita? Bukankah firman Allah yang telah menuntun kita untuk mengenal Sang Juru Selamat? Bukankah melalui sabda Tuhan kita dituntun untuk menerima karya keselamatan itu? Dan jangan pernah memalingkan. Doa Yesus bagi para muridnya adalah supaya mereka menjadi komunitas yang tidak pernah memalingkan wajah mereka kepada dunia. Dunia mungkin akan menolak kamu, tetapi teruslah berjalan. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seusai dia berdoa di dalam pasal 17 dari Injil Yohanes ini, apakah kemudian Yesus diam saja tidak melakukan apapun? Tidak. Dia kembali meneruskan perjalanannya. Sekalipun dia tahu bahwa dia akan ditolak, sekalipun dia tahu dia akan mengalami siksaan, sekalipun dia tahu dia akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, tetapi dia terus berjalan. Karena memang untuk itulah dia dipanggil, memenuhi kehendak Bapanya, menebus dan menyelamatkan tidak hanya manusia tetapi juga dunia. Karena itu jugalah yang menjadi harapan Yesus terhadap para murid dan juga gerejanya. Jangan pernah kita memalingkan wajah dari dunia. Bukan berarti menjadi sama dengan dunia. Tetapi apa yang bisa kita lakukan bagi dunia yang sudah penuh dengan polusi ini? Entah polusi kebencian, entah polusi dendam, amarah, iri hati, keangkuhan dan lain sebagainya. Kita pun mungkin akan mengalami penolakan seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam pelayanan mereka. Seperti yang dialami oleh Yesus. Tetapi jangan berhenti untuk berjalan. Bagaimana dunia dapat mendengar berita tentang keselamatan kalau kita berhenti untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini? Itu yang ditegaskan oleh Yesus. Jangan berdiam diri tetapi teruslah bergerak maju. Sekalipun tidak mudah. Sekalipun untuk itu kamu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus dan Silas dalam pelayanan memberitakan Injil, khususnya di kota Filipi, kita bisa melihat apa yang terjadi di sana. Ketika ia melepaskan seorang budak perempuan dari ikatan kuasa si jahat, mestinya itu memberikan kelegaan dan mestinya itu mendatangkan kesukaan bagi banyak orang. Tetapi justru itu tidak memberi kesenangan. Karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas kemudian membuat orang banyak, tua-tua di kota itu menjadi rugi. Karena mereka tidak lagi mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian mereka menangkap dan menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara. Tapi disinilah ketika Paulus dan Silas berada di penjara, Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan kepala penjara dan juga keluarganya. Bahkan dalam tempat yang terkungkung sekalipun mereka tidak berhenti untuk memuji memuliakan Allah. Mereka tidak berhenti untuk memberitakan kabar baik. Dan kita bisa melihat apa yang dihasilkan. Sebuah pertobatan, keselamatan dinyatakan oleh Allah bagi kepala sipir atau kepala penjara itu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena yang pertama-tama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mewujudkan kesatuan di tengah-tengah persekutuan kita bukanlah sebuah pilihan. Tetapi itu adalah keharusan ilahi. Gereja harus secara aktif mengupayakan dan mempraktikkan kesatuan di dalam Kristus, melampaui sekat-sekat denominasi, tradisi, suku, dan ekonomi, bahkan politik. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kesatuan yang diperlihatkan oleh Kristus di dalam Allah Tritunggal. Persekutuan Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Kita perlu terus mengupayakan gereja sebagai cerminan dari kemuliaan Allah. Yesus berkata, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Artinya gereja harus hidup sedemikian rupa sehingga mencerminkan karakter dan kasih serta kekudusan dan kuasa Kristus. Gereja ada di dalam dunia ini, tetapi dia harus memberikan warna yang berbeda. Dia harus memberikan warna yang menarik, warna yang memuliakan Allah. Dan itu terlihat dalam kasih persaudaraan, dalam pengampunan, dalam kerendahan hati, dalam pelayanan dan juga pengorbanan diri. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus. Hidup di dalam kasih Bapa itu. Gereja harus menjadi komunitas di mana kasih Allah, kasih agape, berlimpah dan diekspresikan sedemikian rupa. Baik dalam kata, dalam perbuatan, dalam sikap hidup. Karena ini adalah identitas yang paling mendasar dari pengikut-pengikut Kristus. Identitas yang paling mendasar dari persekutuan umat Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dapat menyatakan karakter Allah, karakter Bapa. Di mana keadilan, kebenaran, belas kasih sungguh-sungguh dihidupi. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan Yohanes 17 ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa menjadi sebuah persatuan, persekutuan yang menyatu untuk siap diutus ke tengah-tengah dunia kalau kita tidak fokus pada pengajaran. Kesatuan berakar pada kebenaran. Kebenaran tentang Kristus, Injil, dan lainnya. Karena itu persekutuan menjadi wadah bagi kita untuk bertumbuh bersama. Semakin mengenal dan mendalami firman Tuhan. Kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas kecil perlu kita bangun. Mungkin sudah saatnya persekutuan wilayah tidak lagi sebulan 2 kali. Tapi bisa jadi kembali seperti sebelum zaman COVID gitu ya. Setiap hari Jumat ada persekutuan wilayah. Kalau sekarang kan masih sebulan, masih 2 minggu sekali begitu ya. Dengan pengaturan yang sedemikian rupa. Persekutuan menjadi tempat di mana rekonsiliasi berjalan. Ada kemauan juga untuk bersama-sama melayani di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, GKI Klaten itu banyak bekerja sama dengan beberapa lembaga keagamaan, terutama pondok pesantren itu ya. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kita? Kalaupun pernah, jarang. Maka tahun program kerja yang baru, kita bisa mengupayakan proyek-proyek sosial bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di Kabupaten Klaten ini. Dan marilah kita terus berdoa untuk kesatuan dan penginjilan.
supaya terus berjalan, supaya berita tentang keselamatan boleh dinyatakan. Dan hidup kita pun menjadi teladan dalam etika dan moral. Dan kita yang dipanggil sebagai pemimpin di tengah-tengah jemaat, kiranya juga menjadi teladan dalam melayani seorang terhadap yang lain. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada banyak tantangan, iya. Tapi kita punya Allah yang hidup. Kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita diberikan karunia-karunia yang begitu beragam. Mari kita gunakan itu, kita maksimalkan untuk menjalankan tugas pengutusan kita dalam kesatuan yang utuh. Amin. Paduan suara Perista akan mempersembahkan 2 pujian, Tuhan datanglah dan keluarga bahagia.